بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الملك المولى الفتاح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تتروح بذكره وطاعته القلوب والأجسام والأرواح. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، سيد أهل الصلاح وإمام أهل الفلاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Kita sama-sama berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap detik, menit dan jam yang kita lalui semuanya ma'mur dengan zikir kepada Allah, ma'mur dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua menjadi penyebab nantinya kita besok mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan segala dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita digabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala keinginan kita diwujudkan oleh Allah, impian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam syurganya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Di malam yang mulia ini sedikit kita membicarakan tentang salah satu wasiat yang disampaikan oleh guru mulia Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, yang mana beliau mewasiatkan di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tahun 1446 Hijriah ini. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang masih belum tahu, dan sedikit kita menjelaskan dan mencoba untuk mengambilnya dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau mengatakan bahwasanya al-i'tina bi ayatil kursi. Beliau menganjurkan kepada kita semua untuk benar-benar memperhatikan dan menjaga tentang ayatul kursi. Yang pertama, ba'da kulli salatin, yang pertama dibaca haruslah di sana setiap selesai salat. Jangan sampai ketinggalan ayatul kursi. Ini wasiat beliau. Kemudian yang kedua, wa qablan naum, yaitu sebelum tidur. Wa inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Wal khuruj minhu, kemudian dan ketika keluar dari rumah. Wa umumi tilawati wal adhkar, serta kata beliau dalam setiap bacaan Al-Quran dan zikir. Kenapa? Fahiya agwal aslihah allati tahtaju ilaiha al-ummatil yawm. Fa innaha agwal aslihah, karena sesungguhnya ayatul kursi ini adalah, kata beliau, senjata terkuat. Allati tahtaju ilaiha al-ummatul yawm, yang sangat diperlukan oleh umat saat ini. Nah, tadi beliau menyebutkan ayat kursi ba'da kulli shalah, setelah selesai salat. Satu. Wa inda dukhul wa qablan naum, yaitu ketika hendak tidur. Kemudian yang ketiga, wa inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Wal khuruj minhu, kemudian ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, yang kelima, wa umumit tilawati wal adhkar,
segala bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir-zikir semuanya dibaca ayatul kursi. Nah, ada apa dengan ayatul kursi? Seandainya kita tidak mengkaji dan tidak melihat tentang hadis Rasul yang yang berkaitan tentang itu, maka sya'nul murid, harusnya keadaan seorang murid taslimul amr li syaikhi, semuanya menyerahkan segala urusannya kepada guru. Ini yang harus kita ketahui. Berguru bukan hanya sekedar mengaji kitab, berguru bukan hanya sekedar mengambil nasihat, tapi berguru adalah bagaimana engkau dengan perintah dan bagaimana engkau dengan anjuran serta larangan dan yang tidak disukai oleh beliau. Begitu. Dari karenanya berbicara tentang ayatul kursi. Nah, ada ayatul kursi adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya afdalu suwaril Quran Al-Baqarah. Surah yang ada di dalam Al-Quran yang paling istimewa itu adalah suratul Baqarah. Wa afdalu ayil Quran ayatul kursi. Dan ayat Al-Quran yang paling istimewa adalah ayatul kursi. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, Ismullahil A'zam fi ayatil kursi. Ismullahil A'zam itu terdapat di dalam ayatul kursi. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan di dalam sebuah hadis, a'zamu ayatin fil Quran, dalam lafaz a'zamu ayil Quran, tapi dalam suatu lafaz a'zamu ayatil Quran, ayat Al-Quran yang paling agung di sisi Allah adalah ayatul kursi. Ayatul kursi ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga disebutkan bahwasanya sebagaimana cerita yang telah masyhur, bagaimana ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau bercerita sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Al-Quran. Abu Hurairah bercerita, wakalani Rasulullah bihifzi zakati Ramadan. Saya pernah, kata Abu Hurairah, diwakilkan oleh Rasul untuk menjaga harta zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur seberataan bertemu dengan bulan Ramadan. Fa'atani atin. Kemudian di suatu malam datang ada seseorang yang nyelonong masuk ke rumah. Kemudian orang tersebut yahthu minat ta'am. Orang itu mengobrak-ngabrik makanan dari harta zakat tersebut. Kemudian aku tangkap orang itu dan aku katakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah. Saya laporkan engkau ke Rasulullah. Orang tersebut langsung meminta belas kasih kepada Abu Hurairah dengan mengatakan, inni muhtaj wa alayya iyal wa liya hajah syadidah. Dia mengatakan, saya sedang memerlukan ini makanan, kemudian saya banyak keluarga, saya banyak tanggungan, dan saya sangat memerlukan ini makanan. Kemudian kata Abu Hurairah, fakhallaitu sabilah, aku bebaskan. Ketika di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah, qala ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, bagaimana kabar dan bagaimana cerita tawanan tadi malam? Syuf, Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu. Dan para pewaris sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mustahil bagi mereka mempunyai apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haqqihim adalah karamah, wa fi haqqil anbiya adalah mu'jizat. Nah, kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah,
syaka hajatan syadidatan wa iyalatan farahimtu fakhallaitu sabila. Wahai Rasulullah, tadi malam memang ada orang yang ingin mencoba mencuri harta zakat. Namun ketika saya interogasi orangnya, dia mengatakan bahwasanya dia sedang memerlukan sesuatu yang harus dia ambil di sana, dan dia mengadu bahwasanya dia punya keluarga yang banyak. Maka saya iba dengan orang itu. Fakhallaitu sabila. Saya bebaskan. Apa kata Nabi Muhammad? Ama innahu kadzabak wa sayaud. Kata Rasul, dia telah membohongimu dan dia bakal balik lagi ntar malam. Oh, ternyata memang fa'araftu, kata Abu Hurairah, annahu sayaud. Saya yakin dia bakal kembali lagi. Kenapa? Ligauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu hak. Kemudian subhanallah, ternyata aku coba jaga, kata Abu Hurairah, dan saya tunggu kedatangannya. Ternyata memang datang. Ketika datang, fa'akhadtu, aku tangkap lagi. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulullah. Saya laporkan. Kemudian sama, alasannya sama dengan yang pertama, dilepas lagi sama Abu Hurairah. Keesokan paginya ditanya lagi sama Nabi Muhammad. Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Bagaimana kabar cerita tawanan tadi malam? Gala ya Rasulullah. Ya, gala li da'ni, dia mengatakan bebaskan saya, fa inni muhtaj, saya sedang perlu sesuatu, wa alayya iyal, saya punya keluarga, saya punya tanggungan, dan dia berjanji la a'ud, dia berjanji untuk tidak kembali lagi. Kata Nabi Muhammad setelah mendengar Abu Hurairah, farahimtuh. Coba lihat hati para sahabat, bahkan dengan orang yang pelaku maksiat pun mereka masih memberikan kasih sayang. Nah, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, bahkan dengan pelaku maksiat sekalipun, bahkan dengan orang yang melakukan dosa sekalipun. Kenapa demikian? Karena baik atau tidaknya seseorang tidak dilihat dari sekarang, tapi dilihat bagaimana engkau menghembuskan nafas terakhirmu. Kau yang didengar orang ucapanmu, kau yang dihormati oleh orang lain, kau yang punya kedudukan, apakah engkau mulia? La. Bagaimana keadaan kita ketika hembusan nafas terakhir, baru kita bisa mengatakan orang ini orang baik. Namun kebiasaan seseorang ketika hidup sangat menentukan keadaannya ketika meninggal dunia. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu dilepas sama Abu Hurairah. Kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan bahwasanya innahu qad kadzabak wa sayaud, dia telah membohongimu dan bakal kembali lagi. Malam ketiga, khalas, hadza akhiru 3 marrat innaka targhumu la ta'ud thumma ta'ud. Kata Abu Hurairah, ini sudah yang malam ketiga, kau telah membohongiku, mengatakan bahwasanya tidak kembali lagi, nyatanya engkau kembali. Kemudian orang tersebut mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha, lepaskan saya ajarkan engkau beberapa kalimat yang apabila engkau amalkan maka akan memberikan manfaat kepadamu. Ini maling memberi amalan, Masya Allah. Maling memberi amalan. Wahakala. Jangan dilihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau kita jujur aja, kalau maling ngasih amalan, mungkin kita kada mau menerima. Kemudian kata Abu Hurairah, mamahi, apa itu? Gala idza awaita ila firashik, jika engkau ingin ke tempat tidurmu, ya otomatis mau tidur maksudnya. Idza awaita ila firashik fagra ayatal kursi, maka bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayah, sampai selesai. Kenapa emang? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, lan yazala alaika minallahi hafizun wa la yagrabuka syaitanun hatta yusbih,
Karena jika engkau membaca ayatul kursi sebelum tidur, engkau bakal dijaga oleh Allah dan tidak akan pernah didekati oleh syaitan. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Bagaimana kalau perempuan yang haid? Boleh membaca ayatul kursi sebelum tidur, silahkan baca. Loh, bukankah dia Al-Quran? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, a'zamu ayatil Quran. Naam, dia memang ayat Al-Quran. Bukankah yang diharamkan bagi orang yang haid membaca Al-Quran? Naam, iya. Akan tetapi bagi orang yang haid membaca ayatul kursi bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk tahassun, untuk menjaga diri, untuk tahaffuz, untuk memelihara diri, untuk membentengi diri, maka tidak jadi masalah. Baca. Nah, atau seandainya orang yang sedang junub, laki-laki yang sedang junub, bolehkah dia membaca ayatul kursi? Silahkan. Orangnya malas mandi, kemudian wudhu terlebih dahulu sebelum tidur agar menghilangkan karahah, makruh, kemudian tidur baca ayatul kursi, tidak jadi masalah. Nah, kemudian kata la yagrabuka syaitan fakhal hatta tusbih, sampai di pagi hari. Artinya orangnya di dalam pemeliharaan Allah, syaitan tidak mampu menghampirinya sampai pagi hari. Maka kata Abu Hurairah, fakhallaitu sabilah, aku lepaskan dia. Kasihan, udah ngasih amalan, udah dilepas. Fa asbaht, ketika pagi hari Nabi Muhammad langsung menanyakan lagi. Nabi Muhammad perhatiannya luar biasa. Nabi Muhammad perhatiannya luar biasa. Ma fa'ala asirukal barihah, bagaimana kabar tawanan tadi malam? Qala qultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin. Wahai Rasul, dia mengajarkan saya beberapa kalimat yang yanfa'uni Allah, yang bakal Allah berikan manfaat kepada saya. Ya udah, saya lepaskan dia. Kata Nabi Muhammad, mahi, apa itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menanyakan apa amalannya, qala idza awaita ila firashik fagra ayatul kursi min awwaliha hatta takhtim. Sebelum tidur baca ayatul kursi, karena sesungguhnya lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Allah senantiasa memelihara engkau, wala yagrabuka syaitan. Syaitan tidak mampu mendekatimu hatta tusbih, sampai engkau berada di pagi hari. Wa kanu ahrasan nas 'alal khair, dan dia Masya Allah, dan wakanu ahrasan nas alal khair. Lihat perangai para sahabat, kanu ahrasan nasi alal khair. Perangai generasi pertama para sahabat yaitu adalah mereka orang-orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Itu mereka. Bahkan dikatakan di antara kebiasaan para sahabat dan generasi yang setelahnya para tabi'in, ittiba'us sunnah, yaitu mereka orang yang totalitas di dalam mengerjakan sunnah. Wa kanu ahrasan nasi 'alal khair. Mereka adalah orang yang paling semangat dan paling menjaga di dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru insyaallah. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang hidup tidak menempuh jalan Nabi Muhammad ataupun tidak menempuh jalannya para sahabat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kata Nabi ketika mendengar itu, galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka menjadi orang yang sangat menjaga akan kebaikan melainkan hati mereka baik, melainkan batin mereka bagus. Akan tetapi jika orang yang hatinya busuk, hatinya rusak, hatinya terdapat kotoran, kebaikan apapun dia tidak akan pernah mampu melakukannya. Nabi Muhammad mengatakan setelah itu, ama innahu qad sadaqak. Tahuilah wahai Abu Hurairah, apa yang dia sampaikan itu sebenarnya benar. Wa huwa kadzub, padahal dia itu pembohong. Padahal dia itu pembohong. Kemudian kata Nabi, ta'lam man tukhatib min thalath layal ya Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang engkau ajak komunikasi dan interaksi selama 3 malam ini? Kemudian kata Abu Hurairah, qultulah, tidak ya Rasulullah, siapa dia? Qala dzaka syaitan. Yang 3 malam itu adalah syaitan. Syaitan sendiri yang memberikan pamungkasnya.
La yagrabuka syaitan, syaitan tidak akan mampu mendekatimu. Dari karenanya salah satu wasiat guru mulia Al Habib Umar yaitu membacanya qablan naum, yaitu sebelum tidur. Nah, insyaallah malam ini diamalkan. Nah, ini salah satu wasiat yang beliau sampaikan di akhir malam Selasa, akhir malam Selasa yang terlalu beliau apa namanya sampaikan untuk jangan sampai ditinggalkan itu ayatul kursi. Naam. Kemudian lagi di antaranya, naam, beliau sampaikan tadi yaitu ba'da kulli shalah. Iya. Setelah selesai salat jangan ditinggalkan. Apa keistimewaannya? Naam. Man qara'a ayatul kursi, di antaranya hadisnya, man qara'a ayatul kursi fi duburis salatil maktubah kana fi dhimmatillahi ila salatil ukhra. Hadis yang pertama, siapa orang yang membaca ayatul kursi setelah selesai salat yang diwajibkan, artinya setelah selesai salat 5 waktu, kana fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam asuransinya Allah. Dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam asuransinya Allah, ila salatil ukhra, dan tanggungan tersebut asuransinya itu limitnya sampai kapan? Ila salatil ukhra, sampai salat berikutnya. Kalau kita bacanya tadi Isya sampai subuh kita dalam tanggungannya Allah. Dan hati-hati, hati-hati mengganggu orang yang di dalam jaminannya Allah. Orang kita biasanya awas jatuh, tanggunganku, jangan macam-macam, tanggunganku itu wani menggatuk selesai. Maka dari karenanya dahulu Hajjaj, seorang pembunuh besar, ketika ingin membunuh dia bertanya dulu siapa yang sholat subuh berjamaah. Apabila ada, dia tidak berani menyakiti orang tersebut. Kenapa? Ini orang dalam asuransinya Allah. Jangan macam-macam, jangan macam-macam, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Begitu juga ayatul kursi dibaca setelah selesai salat, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwasanya siapa orang man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa orang yang membaca ayatul kursi setelah selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang mencegahnya untuk masuk ke dalam surga melainkan kematian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kematian itu adalah mencegahnya dari masuk surga. Seandainya dia meninggal dunia, khalas, surga baginya. Nah, lam yamna'hu, tidak ada mencegahnya dari masuknya dia ke dalam surga illal maut, kecuali kematian. Kalau sudah mati, bismillah, ya Allah, masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga seberatan. Wah, kita ini hendak masuk surga cuma amalan bilang ya Allah. Tapi kalau guru jar kita kada masuk surga lawan amal juga kalau jar, lawan rahmat juga kalau jar. Kada tahu bang kita jar rahmat tuh di mana? Oh, tahu juga di mana rahmat tuh? Di mana rahmat? Di rumahnya juga ya. Hakada, mudahan dapat rahmat seberatan insyaallah. Wa hakada. Kemudian sebelum sholat, setelah sholat, sebelum tidur, kemudian yang ketiga inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Taib. Disebutkan bahwasanya disebutkan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Disebutkan dalam kitab Nasaihud Diniyah tentang bahwasanya dia adalah Sayyidatu Ayil Quran, yaitu pemimpin dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang membacanya setelah selesai sholat, kata Imam Haddad di dalam Nasaihud Diniyah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga melainkan kematian. Kemudian siapa yang membacanya ketika tidur, la yagrabhu syaitan hatta yusbih. Taib. Kemudian tambahannya lagi,
Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan ma ara rajulan wulida fil Islam, saya tidak pernah melihat seseorang yang dilahirkan di dalam agama Islam, au adraka agluhul Islam, atau akalnya itu memahami tentang Islam, yabit abadan hatta yagra'a hadhil ayah, yakni ayatul kursi, di malam hari sampai dia membaca ayatul kursi. Maksudnya apa? Orang yang punya akal sehat, dia tidak akan pernah meninggalkan ayatul kursi sebelum tidur. Itu disebutkan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Nah, kemudian mengenai ketika masuk rumah, ini disebutkan di dalam kitab Tadhkirun Nas bahwasanya yambaghi likulli man arada ad-dukhula ila baitin ay yusallim, sudah sepantasnya bagi orang yang ingin masuk rumah mengucapkan salam. Rasul memberikan wasiat kepada Anas bin Malik, ya Anas, wahai Anas, idza dakhalta baitak fasallim ala ahliha, apabila engkau masuk rumah ucapkan salam kepada penghuninya, maka akan menjadi keberkahan bagi para penghuni rumah. Fayaqul assalamu alayna min rabbina tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah, assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ucapkan salamlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma yagra'u ayatul kursi, kemudian baca ayatul kursi, wa suratul ikhlas, tambahkan lagi suratul ikhlas. Fa inna man wadhaba ala dhalik, siapapun orang yang mengistigamahkan membaca ayatul kursi ketika masuk rumah, wa suratul ikhlas ketika masuk rumah, ja'alallahu lahu ulfah bainahu wa baina ahli dhalikal bait, itu penghuni rumah jadinya berkasih sayang. Itu ada kadang-kadang orang penghuni rumah bersengkengan, ibarat kelatau tuh menyengkeng sudah, ulfah, terjadi ulfah. Dan bukan hanya itu, wa wassa'allahu alaihi wa ala jiranih, bahkan dia diberikan oleh Allah keluasan rizki. Bukan hanya dia, bahkan tetangganya pun mendapatkan keluasan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat ayatul kursi dan suratul ikhlas yang dia baca ketika masuk rumah. Wa amma indal khuruj minhu, adapun ketika keluar rumah, maka itu adalah sangat baik dibaca untuk benteng diri. Siapa orang yang membaca ayatul kursi keluar rumah, maka akan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, dari berbagai macam hal yang tidak dia sukai. Mudah-mudahan kau mengamalkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu diantara keistimewaan ayatul kursi. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwasanya dibaca setiap kali bacaan-bacaan kita, lakukan itu ayatul kursi, baca itu ayatul kursi. Itu karena kata beliau tadi apa? Fa innaha, Guru mulia Al Habib Umar tadi mengatakan, karena sesungguhnya kata beliau, ayatul kursi agwal aslihah, senjata yang paling kuat, allati tahtaju ilaihal ummatul yaum, adalah senjata yang sangat dibutuhkan dan senjata yang terkuat serta diperlukan oleh umat pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Mudah-mudahan kita seberataan bisa mengistigamahkannya insyaallah. Dan jangan sampai kita kada ingat malam ini membaca ayatul kursi. Itu, naam, itu baca ayatul kursi. Di dalam diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab, man wadhaba ala qiraati qul huwallahu ahad wa ayatil kursi fi lailin aw nahar, siapa orang yang mengistigamahkan membaca surat al-ikhlas dan ayatul kursi malam atau siang, istaujaba ridwanallahi al-akbar, dia berhak mendapatkan ridhonya Allah yang paling besar. Wa kana ma'a anbiya'ih, dan besok bakal dikumpulkan dengan para anbiya. Wa usima minasyaiton, dan dia dipeliharakan daripada syaitan. Hakadha. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan ketinggalan ayatul kursi. Nah, ini adalah sedikit mencoba mengupas, menjelaskan tentang daripada keistimewaan ayatul kursi yang disebutkan oleh guru mulia Syekhna Al Habib Umar untuk membaca di setelah sholat, kemudian tadi
sebelum tidur, kemudian tadi ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, dan bacaan lainnya. Mudah-mudahan kau mengamalkan insyaallah. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat wal afiyah, mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi ini dulu yang diamalkan, amalkan terus insyaallah. Insyaallah sampai aja ke tujuan, asal istiqamah, asal istiqomah. Kada istiqomah kada kawa sampai. Kena bakayu, kena bersinggah, kena bakayu, kena bersinggah, lambat sampai. Kayak kita jualnya nak ke mana periannya, kena singgah ke warung, kena macam-macam napa-napakah nang di, kena ini, kena itu, kada mau sampai. Istiqamah aja. Mudah-mudahan hati kita bersih berataan. Hati yang bersih akan bisa menerima nasihat, hati yang kotor berat menerima nasihat. Maka perhatikan hati kita, jangan sampai hati kita kotor. Untuk mengetahui hati kita kotor, lihat bagaimana kita dengan nasihat, bagaimana kita dengan masukan orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesetiaan dengan guru, karena itu penting. La yuwadhib 'alaiha illa siddiq aw 'abid. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi. Tidak ada yang mampu menjaga ayatul kursi ini melainkan mereka orang yang siddiq atau abid. Mereka orang yang ahli ibadah atau orang yang siddiq, orang yang mempunyai kesungguhan. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, man qara'aha idza akhadha madja'ahu, siapa yang membaca ketika ingin tidur, ammanahullah ala nafsih, Allah berikan keamanan atas dirinya. Wajarih, tetangganya, wajari jarih, dan tetangga-tetangganya, wal abiyat haulah, dan rumah-rumah yang di sekelilingnya semuanya dipelihara oleh Allah dengan berkat ayatul kursi. Maka dari karenanya aslihah, senjata aqwa aslihah, senjata terkuat yang sangat diperlukan umat di zaman ini. Ayo baca ayatul kursi. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan kau mengamalkan seberataan, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai Rasul mengatakan iqra ayatul kursi, baca ayatul kursi, fa innaha tahfazuk, dia akan menjagamu, wa dzurriyyatak, bahkan zuriat engkau, wa tahfadz darak, rumahmu akan dipelihara oleh Allah, hatta duwairat allati haula darik, orang-orang yang berada di sekelilingmu. Tuh kita tuh kadang-kadang merasa kita dapat keamanan berkat ada orang yang soleh. Tapi kita yang kadang merasa ini kadang-kadang wala bersalaman dengan sidin, wala mengucapkan salam, wala mendoakan sidin, wala. Tepang kita kadang-kadang merasa. Kasihan. Ngalih orang merasa. Wa innaha tujiru minal jin, qira'atuha sabahan wa masaan, bacanya pagi sore membentengi dari jin. Wa idza qira'atuha idza waita ila firashik, dan membacanya ketika hendak tidur, lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaghribuka syaitan hatta tusbih. Dijaga dan tidak didekati oleh syaitan. Bahkan dalam riwayat membaca ayatul kursi setara dengan seperempat Al-Qur'an. Setara dengan seperempat Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan kau mengamalkan seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Fatiha wa yadul kursi thalath min surat al-Ikhlas wal mu'awwidhatayn la hadrat sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina ummatina ajdadina jaddatina jami' qarabatina jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuskinuhum al jannata bi rahmatihi. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة وله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما بين أيديهم ما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصل اللهم ثواب ما عملنا هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديا نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين ولما إلى العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم أجلهم وجهتهم ممن أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح Hajjah Gusti Bariyah binti Haji Gusti Asid Haji Said bin Haji Qasim Haji Aminah binti Haji Muhammad Haji Kashful bin Haji Anangdillah Haji Sabri bin Amri bin Nawawi Berlian bin Rashidi Haji Salih Zain bin Haji Zaini Haji Ruqiyah binti Haji Syahri Masfari Sananda bin Yusuf Haji Siti Hasanah binti Haji Muhammad Arsyad Bastian binti Jahri thumma ila arwahi man dajahum magarba min amwatil muslimin kafatan amatan man lahum zair wa la zair lahum thumma ila arwah abaina umatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' qarabatina وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bahkan disebutkan man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah famata dakhalal jannah. Siapa orang yang baca ayat kursi setelah salat yang wajib kemudian dia meninggal maka la dakhalal jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ayatul kursi, ayat kursi wa annahu la yadkhulul bait alladhi tagra'u fihi syaitan. Bahwasanya ayat kursi apabila dibaca di suatu rumah maka rumah itu tidak akan pernah dimasuki oleh syaitan. Bahkan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan ayatul kursi itu u'titu ayatul kursi min tahtil arsh, dari bawah arasnya Allah saya diberikan ayatul kursi itu. Ala kulli hal fahiya aqwal aslihah, senjata terkuat yang diperlukan umat di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan Anggaring diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kabul hajat beratan. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Naam. Entar rela seberataan. Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzuli minas sama. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafi
كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tarela seberatan. Qabbalallahu minkum.